Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan aplikasi e-learning SMK Riyadul Jannah. Perkenalkan, nama saya Anggrek Novika dan rekan saya. Saya Muhammad Soleh Sulaiman. Saya Karno Dinata. Dimulai dari PPT-nya. Boleh di share screen, Soleh. Selanjutnya yang pertama itu ada pendahuluan. Jadi SMK Riyadul Jannah adalah lembaga pendidikan swasta yang berada di Kecamatan Cibogo, Kabupaten Subang. Memiliki 2 bidang kompetensi, yaitu teknik komputer dan jaringan dan otomatisasi tata kelola perkantoran atau OTKP. Selanjutnya ada problem statement atau masalah. Yang pertama itu dan membangun sistem learning yang mampu menyediakan modul pembelajaran digital agar siswa dapat mengakses materi dengan mudah dan terstruktur. Yang kedua yaitu bagaimana sistem dapat memfasilitasi proses pengumpulan tugas secara online agar lebih efektif dan minim risiko data. Sekaligus menyediakan bagaimana membangun sistem yang mampu menyajikan data pembelajaran dan nilai secara pertama, yaitu menyediakan platform pembelajaran digital secara terstruktur dan fleksibel. Solusi yang kedua yaitu mengoptimalkan proses pembelajaran digital melalui penyediaan fitur pengumpulan tugas online yang praktis, terorganisir, dan terdokumentasi dengan baik, serta pengembangan kuis berbasis digital yang mendukung evaluasi pembelajaran dengan penilaian yang lebih cepat dan akurat. Solusi yang ketiga yaitu memfasilitasi monitoring perkembangan belajar siswa secara real time sehingga guru dan sekolah dapat mengevaluasi capaian pembelajaran dengan lebih mudah. Next, selanjutnya ada fitur-fitur utama. Yang pertama ada pengajar. Pengajar dapat mengelola setiap aspek dalam belajar dan mengajar, termasuk mengelola materi, tugas, dan kuis. Selanjutnya ada siswa. Siswa dapat siswa meliputi semua fitur yang menunjang semua aktivitas siswa di sekolah, terutama siswa saling terhubung dengan fitur yang ada dan mendownload materi, mengupload tugas, dan mengerjakan tugas. Lalu ada admin. Admin memiliki fitur-fitur administrasi, mencakup pengolahan semua aspek yang ada pada sistem. Semua data master akan dikelola oleh admin untuk nantinya digunakan user lain seperti pengajar dan siswa. Ada dokumentasi sosialisasi di SMK Riyadul Jannah, di mana sosialisasi ini dihadiri oleh kelas 12 OTKP. Bisa dilihat. Selanjutnya akan didemokan aplikasi e-learning yang akan disampaikan oleh Karno Dinata. Kepada Karno Dinata dipersilakan. Baik, jadi ini adalah tampilan dari aplikasi e-learning mobile yang akan digunakan oleh murid-murid atau siswa-siswa di SMK Riyadul Jannah. Jadi ini merupakan tampilan awal ketika aplikasi pertama kali dibuka. Di sini ada kolom untuk pengisian input user berupa username dan password, di mana username di sini atau akun yang digunakan siswa di sini itu tidak membuat secara mandiri, namun telah dibuatkan langsung oleh gurunya. Jadi ketika si siswa akan login, maka siswa tersebut akan meminta data login berupa username dan password dari gurunya.
Di sini kita sudah memiliki satu akun user dummy dengan username Nisen atau nomor induk siswa nasional 10601090 dan password 123. Di sini ada hidden button yang bisa melihat password gitu. Di sini ada typo sedikit tapi tidak apa-apa, kita akan uji coba untuk kesalahan password. Ya, ada notifikasi di bawah timbul username atau password salah. Di sini kita akan masukkan password yang benar. Oke. Dan kita akan diantarkan ke tampilan pertama dari aplikasi e-learning mobile-nya. Di sini siswa akan melihat namanya dan juga greeting atau salam tergantung waktu si siswa membuka aplikasi ini. Jadi kalau pagi selamat pagi, siang selamat siang, malam selamat malam. Dan di sini ada kalender study yang kalau kita buka akan menampilkan setiap tanggal pada kalender yang merupakan tanggal-tanggal pembelajaran. Misalnya di sini tanggal 7 November 2025 ada deadline satu hari kegiatan yaitu kuis kalkulus 1. Kemudian ada 3 navigasi utama di bawah yaitu home yang sudah saya jelaskan tadi. Selanjutnya ada my course dan profile. Kita ke profile terlebih dahulu. Jadi di profile ini akan menampilkan data-data dari si akun siswa ini seperti ID siswa, nama, niche, dan username. Kemudian dari my course, jadi ini adalah mata pelajaran yang diampu oleh siswa. Di sini contohnya ada perkantoran, matematika, dan bahasa Indonesia. Nah, dari setiap mata pelajaran ini jika dibuka akan tampil pertemuan-pertemuan dalam satu semester tersebut. Misalkan di mata pelajaran matematika ini terdapat 4 pertemuan dalam satu semester. Dan di dalam satu pertemuan ini terdapat 3 kategori, yaitu modul, di mana guru akan membagikan mata pelajaran di sini atau LKS seperti itu yang bisa diakses oleh siswa secara online. Dokumennya bisa berupa Word ataupun CSV atau Excel gitu. Kemudian ada juga kategori tugas di mana di sini siswa itu bisa melihat perintah tugas sekaligus mengumpulkan tugas, dan yang terakhir adalah kuis yang biasa digunakan untuk ujian mingguan atau bulanan seperti itu. Itu dari satu pertemuan. Dan jika dalam satu pertemuan ketiga kategori ini terpenuhi, maka akan seperti ini contohnya. Hanya modul dan tugas saja yang ada dalam pertemuan satu, sedangkan kuis tidak ada. Dan kita akan demonstrasikan per kategori ini. Jadi di sini terdapat materi 1 dan kita bisa melihat file modulnya. Ya, di sini terlihat study case, buatkan proses bisnis dan peluang sistem. Ya, ini salah satu modul yang anggap modul gitu yang bisa dipelajari oleh siswa dan di-download juga oleh siswa. Kemudian di sini ada tugas. Nah, misalkan guru itu memberikan tugas di sekolah tapi pengumpulannya itu secara online, maka di sini siswa dapat mengirimkan tugas. Saya akan demonstrasikan seperti ini. Jadi formatnya sama, bisa PDF, Word, ataupun Excel pengumpulan tugasnya dan kita kirim. Oke, tugas berhasil dikirim dengan keterangan tepat waktu alias tidak terlambat. Dan si siswa pun bisa mengganti tugas yang telah dikirim jika dirasa tugas tersebut belum tepat. Misal, di sini kan tugas yang dikirimnya dengan nama soal kuis EAD. Nah, kita akan ganti menjadi file systematic template. Tadinya yang PDF menjadi Word dan ya berganti juga tugas yang dikirimnya. Selanjutnya yaitu baik, jadi kita sudah di tampilan kategori kuis atau fitur kuis, di mana saya akan mendemonstrasikannya sekarang juga. Baik, kita telah memasuki kuis. Jadi kita ada di soal pertama dari 13 soal, dan di sini ada button untuk melihat seluruh soal. Bisa kita gunakan juga untuk langsung lanjut, loncat-loncat soal. Misalkan saya mau mengerjakan soal nomor 8 di sini, bisa langsung ke soal nomor 8. Baik, kita akan kerjakan dari nomor 1 terlebih dahulu. Tipe soalnya itu esai, dan di sini kita akan menginputkan jawaban berupa string atau varchar tes misal. Lalu karena soal pertama jadi hanya ada satu button yaitu selanjutnya. Dan untuk di soal nomor selanjutnya itu akan ada 2 button yaitu selanjutnya dan sebelumnya. Misalkan di sini kita jawab jawaban B, namun kita ragu dengan jawaban kita bisa menghapus pilihan atau clear my choice di sini. Ya, seperti itu.
Saya akan demonstrasikan. Oh ya, di sini statusnya juga berubah gitu. Jawaban yang telah dijawab itu berwarna hijau, yang belum dijawab itu berwarna putih, dan yang sedang dikerjakan berwarna ungu. Oke, di soal terakhir, tombol selanjutnya berubah menjadi kirim jawaban. Nah, bisa kita lihat di sini 13 sudah terjawab dan 0 yang belum dijawab. Nah, jadi fitur navigasi soal ini akan memudahkan siswa ketika dia merasa ada soal di awal-awal yang belum dia jawab atau belum dia kerjakan. Jadi dia bisa lompat kembali, misalkan ke nomor 1, kemudian dia memberikan jawaban yang sudah dia anggap benar, kemudian kembali lagi ke nomor 13. Oke, seperti itu. Dan di sini saya akan coba kirim jawaban, dan logik yang saya buat di sistem ini adalah setiap soal ganda atau pilihan ganda maka otomatis akan keluar nilainya, karena pilihan ganda hanya memiliki satu jawaban benar atau memiliki poin jawaban benar. Sedangkan esai masih banyak variabel seperti typo, kesalahan penulisan, kesalahan kata, atau terlalu banyak spasi seperti itu, yang dimana akan diperiksa langsung oleh guru atau pemangku mata pelajaran dan memberikan poin untuk jawaban-jawaban tersebut, seperti itu. Jadi ketika soal disubmit atau dikirim jawabannya, otomatis akan menampilkan nilai dari soal pilihan gandanya saja, berapa yang benar gitu. Sedangkan nilai dari soal esai yang sudah dikerjakan itu belum akan masuk, nanti akan diupdate gitu. Setelah guru memberikan nilai yang final, nanti nilai yang tadinya cuma jawaban benar dari PG-nya saja ditambah dengan nilai poin tambahan dari jawaban esai, seperti itu. Dan di sini saya akan coba kirim jawaban. Ya, quiz berhasil dikirim. Di sini nilai pilihan gandanya 30, hanya 23% yang benar. Nah, di sini ada catatan, nilai di atas hanya untuk pilihan ganda, jawaban esai akan diperiksa manual oleh guru, seperti itu. Dan kalau kita klik kembali ke beranda, kita kembali ke 3 kategori ini dan kita buka lagi kuis, maka hasilnya akan menampilkan nilai tadi. Baik, saya kembalikan kepada saudara Soleh. Saya Mama Soleh dipersilakan. Baik, untuk tampilan websitenya sendiri itu ada 2 aktor. Yang pertama itu ada admin. Dan sini saya akan pertama menjelaskan di tampilan admin. Jadi tampilan admin ini dia memiliki beberapa fitur utama, yaitu mengelola semua data master yang ada di sistem. Di atas itu ada data siswa, pengajar, jurusan, kelas, mata pelajaran, dan tahun ajaran. Di sini admin dapat melakukan kelola data, yaitu termasuk tambah data, edit data, dan hapus data. Jadi di setiap data yang ada di sini, admin dapat melakukan penambahan data, pengubahan atau pengupdatean data, dan juga bisa menghapus data yang ada di setiap data yang ada di dalam tampilan admin ini. Lalu yang kedua itu, di sini akan coba login menggunakan akun dari pengajar. Dan ini merupakan tampilan utama dari tampilan website pengajar, di mana pada tampilan utama ini akan menampilkan mata pelajaran apa saja yang guru tersebut ampuh. Dan pada akun ini ada ada 5 mata pelajaran yang beliau atau akun ini ampuh ya. Lalu ada juga arsip mata pelajaran, yang mana ini akan menyimpan data mata pelajaran yang telah melampaui dari tahun ajaran yang sudah ada. Lalu di sini juga jika guru tersebut memiliki kelas yang diawalikan, maka masuk ke dalam data kelas perolihan. Dan ketika diklik ini akan memunculkan data setiap siswa yang berada di kelas tersebut dengan nilai perolehan dari setiap mata pelajaran. Karena di sini baru ada mata pelajaran matematika yang dikerjakan, jadi baru ada matematika yang
muncul di tampilan ini. Nah, dalam setiap mata pelajaran ini kita seorang guru dapat mengolah pertemuan. Jadi di dalam setiap mata pelajaran itu akan ada pertemuan yang bisa dikelola oleh guru. Di sini guru dapat melakukan atau menggunakan fitur edit mode untuk menambahkan atau menghapus setiap aktivitas yang ada. Di sini kita contohkan untuk menambahkan aktivitas. Nah, di sini kita akan buat aktivitas baru. Lalu ketika kita klik simpan di sini, maka akan tersimpan aktivitas baru, itu aktivitas 11. Nah, di dalam setiap aktivitas ini kita bisa menambahkan 3 submission utama. Di antaranya itu ada modul, tugas, dan juga kuis. Modul ini untuk mengupload sebuah materi bisa berupa file, PDF, Word, Excel, ataupun lainnya. Bisa juga kita dengan mengirimkan link video dari YouTube. Lalu ada juga submission tugas, yang mana itu adalah sebuah submission yang digunakan untuk pengumpulan tugas yang bisa dikumpulkan oleh para siswa. Nanti di sini juga akan ada inputan sebuah seperti tugas dibukanya kapan dan juga datanya. Nah, di sini juga si guru bisa melampirkan tugas dalam bentuk file, bisa itu PDF, dokumen, ataupun lainnya. Nah, di submission terakhir itu ada kuis, yang mana nanti si guru dapat membuat kuis beserta dengan soal-soal dan durasi yang berlaku gitu. Jadi ada durasi kuis dan juga kuis dibuka dan juga ditutup. Ini saya akan menunjukkan hasil dari pembuatan ketiga submission tersebut. Nah, di sini ada contoh submission modul. Jika kita lihat di sini sudah ada ya, jadi itu dalam bentuk file. Di sini ada nama file dengan nama seperti berikut, .dokumen. Nah, di sini juga si guru dapat melakukan edit file. Kita bisa hapus dan tinggal upload saja dengan file yang baru. Misalkan kita gunakan file ini. Nah, maka file tersebut akan terupdate. Kita simpan perubahan. Lalu untuk tugas di sini, setelah dibuat, maka tugas tersebut bisa dilakukan penghapusan dan pengeditan. Guru juga bisa melihat submission yang dikumpulkan oleh siswa. Kan di sini belum ada pengumpulan yang dikumpulkan oleh siswa, maka belum terlihat. Lalu terakhir ada submission untuk kuis. Dan dalam submission kuis ini si pengajar dapat mengelola soal-soal dalam setiap kuis, bisa menambah, mengedit, dan menghapus. Lalu ketika kuis telah dikerjakan atau ada siswa yang mengerjakan itu dapat dilihat di hasil kuis. Karena di sini belum ada siswa yang mengerjakan, maka akan muncul tampilan seperti ini.
Mungkin untuk tampilan website cukup sekian, saya kembalikan ke MC. Mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.